Halo teman-teman, di sini jumpa lagi dengan saya El. Di sini saya sendirian mengunggah konten bisik-berisik kembali pada Disnatalis ke-9 UISI. Nah, di situ ada expo. Nah, kira-kira perilaku konsumen dari expo ini seperti apa ya? Yuk, cekidot ya teman-teman. Tungguin sampai akhir. Semangat. Disnatalis ke-9 ini berbeda dengan Disnatalis sebelumnya. Nah, UISI menyelenggarakan expo di Icon Mall dengan memperkenalkan 10 prodi. Dari tiap 10 prodi ini mempunyai keunikan masing-masing. Jadi di sana diperkenalkan dengan berbagai game yang telah disajikan. Nah, untuk pengunjung dari expo ini berbagai macam ya teman-teman, berbagai segmen. Mungkin dari pengunjung Icon Mall sendiri dan mungkin untuk dari mahasiswa UISI atau mahasiswa lainnya dan beberapa dosen yang telah hadir dan beberapa anak-anak yang sekolah SMA yang ingin tahu terkait jurusan-jurusan atau untuk mengenal perkuliahan dan beberapa dari kalangan anak kecil yang ingin healing liburan, mungkin seperti itu. Aja yuk ke perilaku konsumen yang berada di expo. Yang pertama mungkin si ambis nih, si ambis yang ingin mencari beasiswa perkuliahan. Jadi di sini ada beberapa webinar yang terkait beasiswa dan cara kuliah atau tutorial kuliah atau mengenali prodi-prodi. Nah, di sini bisa dilihat dari seminar tadi bahwa dia ini orang yang ambis banget untuk meraih beasiswa. Nah, masih di perilaku konsumen yang si ambis, di mana selain dia mengikuti webinar, mungkin di sini ada beberapa kompetisi yang diikuti oleh beberapa peserta atau pengunjung di UISI. Nah, di sini tuh dia itu kayak ingin menang gitu loh teman-teman. Jadi banyak sekali kompetisi. Jadi nggak hanya orang pengunjung aja, bahkan pengikut kompetisi dari contohnya ini ada skate competition dan Instagram reel competition. Nah, di mana mereka ini mengikuti beberapa lomba. Nggak hanya ini aja sih sebenarnya, masih banyak lomba yang seru-seru. Cuma ini salah satu contohnya, ini ambis banget sih menurut saya. Jadi si pengikut lomba mungkin bisa dinamain seperti itu. Yang ketiga, sebagai sarana penghibur atau hiburan melalui game-game yang ada di beberapa gerai yang telah didirikan oleh prodi atau beberapa departemen kemahasiswaan seperti itu. Di sini ada game-game Pinos, game tembak-tembakan, dan ada beberapa game-game yang seru lain. Yang keempat, mungkin di sini ada ibu-ibu yang menunggu anaknya dalam berkreasi di kertas itu ya. Jadi ibu-ibu ini malah menunggu menunggu anaknya untuk mewarnai dan bahkan ikut mewarnai juga ya di ruangan healing ini atau healing corner ya Kak, namanya ya. Dan di sini ada beberapa mahasiswa yang ingin healing melalui gambaran juga. Jadi ternyata gambaran ini juga menjadi tempat favorit ya bagi pengunjung. Di sini terlihat bapak-bapak yang sudah menunggu siswa SMA yang telah mengikuti lomba-lomba di acara expo. Terlihat mulai bosan ya, apalagi di sana itu kita nggak bisa ngelihat exponya, jadi duduk kayak orang kebingungan gitu. Untuk selanjutnya, perilaku konsumen yang suka coba-coba produk-produk per prodi. Ternyata di sini juga ada yang namanya pemburu pemburu merchandise per prodi. Jadi tiap prodi ini dikunjungin, dia nggak peduli, pokoknya dapat merchandise, entah itu gantungan kunci atau stiker. Jadi mereka seneng gitu loh ketika mendapat merchandise dan stiker. Ada juga penonton yang memang ingin mengisi waktu luangnya aja, jadi mereka cuma lihat-lihat aja di luar, nggak sampai masuk expo, cuma lihat-lihat di luar aja. Mungkin itu ya teman-teman untuk perilaku konsumen yang berada di expo berdasarkan observasi saya dan pengunjungan saya di expo Disnatalis UISI yang ke-9. Dan ketika saya menjadi manajer ya dari
expo tersebut sebenarnya ada kelebihannya juga dan ada kekurangannya. Nah, mungkin kekurangannya ini banyak sekali penonton yang masih di luar dari expo. Jadi kayak kurang tertarik masuk gitu loh ke exponya. Nah, di sana apalagi cuma lihat di luar aja. Nah, mungkin bisa nih di ada beberapa ambasador yang mengajak, ayo Pak, masuk nih ke expo, ini acaranya gratis, menginformasikan. Kan kadang orang ini mikirnya, lah kalau saya masuk ini ntar bayar gitu ya, atau gimana ya, atau lain-lain gitu. Untuk yang kedua mungkin ketika saya sebagai manajer, yang kedua mungkin menambahkan tempat kursi lagi karena banyak banget penonton yang keleleran ya. Bahkan duduk di ini loh kolam sebelah sebelah panggung gitu. Karena apa? Tidak mendapatkan tempat duduk. Jadi otomatis mereka ini berdiri. Nah, kalau bisa ini tempat duduknya ini lebih ditambah lagi. Saya kurang tahu nih tempat ini gunanya apa. Mungkin istirahat ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang harus ditaruh di sana untuk semacam hiburan, atau mungkin di situ bagian manajemen atau prodi manajemen ini menjual sesuatu kayak barang di sana. Jadi orang ini nggak hanya duduk bosan, sekalian kalau bisa sekalian ini sambil ngemil, kan enak ya, kayak nonton HP sambil ngemil, entah itu makanan yang ringan-ringan gitu ditaruh di situ, jadi kan nggak bosen, nggak boring gitu. Ini yang terakhir ya, saran dari saya sebagai manajer. Nah, di tempat perpustakaan ini ada yang namanya healing corner. Nah, di sana harusnya ditambahin meja healing lagi karena bisa dilihat nih minatnya banyak banget sampai ngantri-ngantri, tapi tidak mendapatkan tempat duduk dan meja gitu. Untuk expo UIS ini seru banget, dan apa yang saya omongin tadi sebenarnya itu menutupi di exponya karena banyak banget yang lebih seru di expo di berbagai gerai. Banyak banget hadiahnya dan pastinya pengunjung ini puas dengan expo ini. Oke, see you next time di Bisik Berisik selanjutnya.